Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah nasihat yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan kita, uswah kita, sebagai hambanya, sebagai pengikutnya, hendaknya kita mengikuti apa yang dikerjakan 24 jam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam itu pasti menemui putrinya Fatimah. Setiap dia rindu akan surga, semerbaknya surga, wanginya surga, Rasulullah pasti menemui Fatimah. Kenapa demikian? Dan ini menjadikan salah satu kecemburuan dari salah seorang istrinya, dan menanya, kenapa sih wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam engkau pasti menemui Fatimah? Dengan tabassumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku rindu akan wanginya, semerbaknya surga, cukup aku menemui Fatimah. Nah, ketika suatu malam Rasulullah SAW mengetuk pintu kamar Fatimah, Assalamualaikum wahai Fatimah. Waalaikumsalam. Ketika itu Fatimah sedang berada di kasurnya, ranjangnya. Dibukakan pintu oleh Rasulullah SAW, dia hampirinya. Ketika itu Fatimah bangun dari ranjangnya, kasurnya, tapi Rasulullah marang, cukup Fatimah, engkau berada di ranjang engkau. Dengarkan apa yang aku wasiatkan kepada engkau wahai Fatimah. Kalau Rasulullah SAW berkata, berarti bersabda kepada Fatimah, wahai Fatimah, jangan engkau tidur sebelum melaksanakan 4 perkara. Yang pertama dikatakan sabda Rasul SAW, wahai Fatimah, janganlah engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, janganlah engkau tidur sebelum engkau memberikan salawat untuk mendapatkan syafaat para nabi dan anbiya, mulai dari Nabi Adam sampai ke aku Rasulullah SAW khataman nabiyyin. Kemudian yang ketiga, janganlah engkau tidur sebelum engkau memberikan ampunan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia. Dan yang terakhir, janganlah engkau tidur sebelum melaksanakan haji dan umrah. Belum sempat terpikir oleh Fatimah menjelumet apa-apa yang ada 4 perkara ini, Rasulullah SAW biasa melaksanakan salat sunnah. Inilah karakter Rasul. Pernahkah kita sebagai seorang ayah setiap malam menemui anak kita, ngobrol, memberikan tausiah, memberikan contoh? Rasul laksanakan seperti itu. Salat 2 rakaat, salat taubat, salat malam. Setelah selesai salat, sambil di kepala Fatimah, apa yang harus saya kerjakan? Setelah selesai Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum Rasulullah, beliau dekatkan dirinya kepada Rasul. Wahai ayahandaku, junjunganku, panutan umat, bagaimana aku seketika melaksanakan 4 perkara tersebut sebelum aku tidur? Apa reaksi dari Rasulullah SAW kepada putrinya tadi? Inilah kedekatan antara seorang anak dengan seorang ayah. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Dengan tabassumnya, dengan senyumnya Rasul mengatakan, wahai Fatimah, apa yang engkau risaukan? Pertanyaan pertama, wahai ayahandaku, gimana aku menghatamkan Al-Quran sebelum aku tidur? Rasul cukup menjawab dengan tabassumnya,
Bukankah engkau sering mengucapkan atau membaca Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca 3 kali, fadilahnya sama seperti orang yang sedang menghatamkan Al-Quran. Dan ini pun dilakukan oleh Sayyidina Ali ketika disuruh menghatamkan Al-Quran. Sayyidina Ali hanya mengucapkan Qul huwallahu ahad 3 kali. Ini fadilahnya sama seperti orang yang menghatamkan Al-Quran. Ini pertama. Oh, seperti itu mudah. Satu, terurai pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana ya Rasul saya memberikan salawat atau mengharapkan syafaat dari para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai ke engkau khataman nabiin. Apa kata jawab Rasul SAW? Wahai Fatimah, engkau cukup mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alal anbiya wa alal mursalin. Jadi yang pertama, kita dianjurkan satu, baca Quran. Sebelum tidur kita dianjurkan baca Quran. Pernahkah kita menyuruh anak-anak kita sebelum tidur baca Quran? Itu yang pertama. Atau tidak bisa membaca Al-Quran, yang kedua, paling tidak kita sholawat. Pernahkah kita sebelum tidur, ya, anak-anak kita memberikan salawat kepada Rasul SAW, katanya ingin masuk surga bersama Rasul, tapi pernahkah kita mengajarkan itu ketika sebelum tidur mengucapkan salawat kepada para nabi dan para Rasul? Itu yang kedua, baca Quran dan salawat. Yang ketiga, gimana Rasul saya mengampuni seluruh umat kaum muslimin seluruh dunia? Cukuplah engkau mengucapkan Allah maghfir, ya Allah ampunilah lil muslimin wal muslimat, orang-orang yang muslim dan muslimat, al ahya wal mamat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu yang akan memberikan resep kepada diri kita, yaitu perbanyak istighfar. Di samping baca Quran, kedua salawat, yang ketiga istighfar. Makanya Rasul SAW mendawamkan tiap harinya paling minimal 100 kali istighfar, merontokkan, menghapus dosa-dosa kita selama seharian. Itu yang ketiga. Lantas, ya Rasul, ayahandaku, bagaimana yang keempat? Sebelum tidur aku melaksanakan haji dan umroh, sedangkan itu ibadah yang perlu tenaga yang ekstra. Gimana aku harus mengerjakannya? Wahai anakku, cukuplah engkau mengucapkan tasbih, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allahu akbar, Allah maha besar. Itu pun pahalanya sama seperti engkau mengerjakan haji dan mengerjakan umroh. Inilah 4 yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita. 1, baca Al-Quran. Yang kedua, salawat. Yang ketiga, istighfar. Yang terakhir, zikir atau tasbih. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau engkau sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kamu akan lembut, dan insya Allah hati kamu akan tenang. Itu saja yang mudah-mudahan kita terapkan kepada putra dan putri kita. Mudah-mudahan kita semua menjadikan Rasulullah SAW 24 jam ini menjadi panutan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.